Jaringan wireless dan mobile. Untuk Moni UTS. Vensius Musa SB Aritonang NIM 23040101088. What? Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan UTS jaringan wireless dan mobile. Satu, prinsip kerja komunikasi wireless network. Pada dasarnya, komunikasi nirkabel adalah proses pengiriman informasi antara dua titik atau lebih tanpa menggunakan konektor listrik atau kabel. Prinsip kerjanya melibatkan konversi data digital menjadi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah alur kerjanya secara sederhana. Adaptasi data, modulasi. Komputer mengirimkan data digital 0 dan 1 ke adaptor nirkabel. Adaptor ini mengubah data digital menjadi sinyal analog radio. Transmisi, sinyal tersebut dikirimkan ke antena. Antena memancarkan gelombang elektromagnetik sinyal radio ke udara pada frekuensi tertentu. Misalnya 2,4 GHz atau 5 GHz. Propagasi, gelombang merambat melalui media udara menuju penerima. Penerimaan dan dimodulasi. Antena pada perangkat penerima seperti router atau laptop lain menangkap gelombang tersebut. Sinyal analog kemudian diubah kembali atau didemodulasi menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer penerima. Selanjutnya, permasalahan utama dalam wireless network. Karena menggunakan udara sebagai media transmisi, jaringan nirkabel jauh lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan jaringan kabel. Masalah utamanya meliputi intervensi gangguan sinyal. Karena frekuensi 2,4 GHz adalah unlicensed band, bebas digunakan. Banyak perangkat lain, microwave, telepon, nirkabel, Bluetooth yang menggunakan jalur ini menyebabkan tabrakan sinyal, atenuasi, atau pelemahan sinyal. Sinyal radio melemah seiring bertambahnya jarak. Selain itu, halangan fisik seperti dinding beton, kaca tebal, atau logam dapat merayap atau memantulkan sinyal menyebabkan dead zone. Multipath winding. Sinyal dapat memantul pada benda-benda di sekitar sehingga penerima menerima beberapa versi sinyal yang sama pada waktu yang sedikit berbeda. Ini bisa membingungkan penerima atau dan menurunkan kecepatan data. Hidden node problem terjadi ketika dua klien A dan C terhubung ke akses point B yang sama tetapi A dan C tidak bisa saling mendengar. Jika A dan C mengirim data ke B secara bersamaan akan terjadi tabrakan atau collision di B tanpa sepengetahuan A dan C. Keamanan sinyal menyebar ke segala arah sehingga siapapun dalam jangkauan sinyal dapat mencoba menyadap atau sniffing paket data jika tidak dienkripsi dengan baik seperti WPA2 atau WPA3. 3. Pita frekuensi dan spektrum. Wireless network memanfaatkan spektrum elektromagnetik tertentu agar tidak mengganggu siaran radio, komersial atau militer. Gelombang radio, radio frekuensi RF. Ini adalah standar yang paling umum digunakan untuk Wi-Fi atau IEEE 802.11. 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas dan daya tembus dinding yang baik, namun bandwidth lebar data lebih kecil dan sangat rawan intervensi. 5 GHz menawarkan bandwidth yang jauh lebih besar, kecepatan tinggi, dan saluran yang lebih banyak atau minim intervensi, namun jangkauannya lebih pendek dan sulit menembus dinding tebal. Oke. Spektrum cahaya, light spectrum. Infrared atau IR menggunakan frekuensi cahaya infrared yang tidak terlihat mata. Digunakan untuk komunikasi jarak dekat, point to point, contoh remote TV, transfer data ponsel jadul tidak bisa menembus dinding. Visible Communication, VLC atau LiVi. Teknologi baru yang menggunakan kedipan cahaya LED yang sangat cepat, tidak terlihat mata manusia, untuk mengirim data jauh lebih cepat dari Wi-Fi atau radio, tetapi terbatas pada ruangan di mana cahaya tersebut bersinar. Teknik komunikasi data atau multiplexing dan akses. Untuk mengirimkan banyak data atau melayani pengguna dalam satu saluran frekuensi diperlukan teknik pengaturan akses. CDMA, Code Division Multiple Access. Konsep setiap pengirim diberikan kode unik seperti bahasa yang berbeda. Semua orang bisa berbicara bersama di saluran yang sama. Penerima hanya mendengarkan kode yang spesifik ditujukan kepadanya. Analogi dalam sebuah ruangan ramai, Anda hanya fokus mendengar teman yang berbicara bahasa Indonesia mengabaikan suara lain. TDMA, Time Division Multiple Access. Konsep saluran frekuensi dibagi berdasarkan waktu, time slot. Pengguna A berbicara di 1.
Di detik ke-1 pengguna B, di detik kedua dan seterusnya. Analogi diskusi panel di mana setiap orang diberi jatah bicara bergantian secara ketat. OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Konsep ini adalah standar modern untuk Wi-Fi 102.11a, or G, or N, or AC, or X. Sinyal data berkecepatan tinggi dipecah menjadi aliran data lambat yang dikirim secara paralel melalui frekuensi-frekuensi kecil atau subcarrier yang saling tegak lurus ortogonal. Ini sangat efisiensi dan tahan terhadap intervensi. Analogi, daripada mengirim satu truk besar ke jalan sempit atau rawan macet, data dikirim menggunakan ratusan sepeda motor lewat jalan-jalan tikus secara bersamaan. WDM, Wavelength Division Multiple Access. Konsep umumnya digunakan pada serat optik, namun dalam konteks nirkabel seperti FSO atau Free Space Optic. Teknik ini dibedakan menjalur komunikasi berdasarkan warna atau panjang gelombang cahaya yang berbeda. Analogi mengirim sinyal menggunakan senter merah, hijau, dan biru secara bersamaan tanpa saling mengganggu. 5. Peran OSI layer dalam wireless network. Meskipun model OSI memiliki lapisan wireless secara spesifik, beroperasi dan berdampak paling besar pada dua lapisan terbawah. 1. Physical layer, layer 1. Di sinilah kabel digantikan oleh gelombang radio. Fungsinya mendefinisikan frekuensi, modulasi sinyal, kekuatan antena, dan spesifikasi perangkat keras seperti standar 802.11bgn. Layer ini bertanggung jawab mengirimkan bit data mentah ke udara. Data link layer, layer 2, khususnya pada sublayer MAC atau Media Access Control. Karena media udara digunakan bersama atau share medium, layer 2 mengatur agar data tidak bertabrakan. Wireless menggunakan metode CCMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Sebelum mengirimkan data, perangkat akan mendengarkan dulu apakah udara kosong. Jika kosong, ia mengirim sinyal peringatan baru. Pengirim data ini berbeda dengan kabel Ethernet yang menggunakan CSMA atau CD, Collision Detection. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.